Dimension of Chaluk, Part 26, Ultimatum. Kakiku menyamai langkahnya yang bergerak semakin jauh. Beberapa prajurit tampak berjaga di sekitar sini, lengkap dengan beberapa pedang dan tameng yang biasa mereka pakai. Aku terdiam. Mataku menatap nanar ke semua tempat. Api memang sudah padam, namun ini membuat kepulan asap yang menjalar hingga ke atas langit. Raja Morven tampak berbincang serius dengan Lean. Pandangan mata mereka menyeratkan keseriusan dan kekhawatiran yang tersirat. Entah apa itu, namun aku yakin mereka membicarakan tentang pembakaran hutan terlarang. Jelas sekali dari mata Lean yang sesekali menoleh ke beberapa pohon yang hangus dengan kepulan asap di sekitarnya. Mataku menyipit, mencoba memperjelas sebuah benda yang terdapat di genggaman Raja Morven. Sebuah kertas usang. Warnanya sudah berubah sedikit kuning kecoklatan. Sangat lusuh namun terlihat kuat. "Rose, kemarilah." Aku mengerjap dan melangkah mendekati mereka. Raja Morven tersenyum. Bahkan di situasi seperti ini, ia masih bisa mempertahankan wibawa dan sikap tenangnya. Dan kuakui hal itu sangat membantu. Setidaknya ketenangannya dalam menghadapi masalah membuat sebuah cerminan yang baik untuk seluruh rakyat dan prajuritnya. Lelaki parubaya ini memasukkan kertas yang terdapat di genggaman tangannya tadi ke sisi dalam baju jirah panjang yang ia kenakan saat mataku melirik ke benda yang ia genggam tadi. "Apa kau lelah?" Aku melirik Lean melalui ekor mataku. Ia memalingkan wajahnya. Sama sekali tak berniat membantuku menjawab pertanyaan dari Raja Morven. "Sedikit." "Lean, bawa Rose pulang dan biarkan dia istirahat." Ia tersenyum teduh padaku. Senyumnya tersirat sebuah kekhawatiran. Ia mengalihkan pandangannya pada Lean yang menatapku dengan sebelah alis yang terangkat. Aku lelah, dan aku rasa itu pantas mengingat latihan sialan yang ia berikan padaku. Walau itu semua terbayar dengan tempat rahasia yang kami kunjungi. "Aku akan di sini, Ayah. Biar penjaga yang mengantarkannya pulang," ucapnya dengan memandang ke beberapa pengawal yang terlihat berjaga di sekitar kepulan asap. Lelaki itu menoleh padaku. "Dan kau, Rose, istirahatlah, karena besok kita akan kembali berlatih di pagi hari," tambahnya. "Lagi?" Ia mendelik ke arahku, namun sepertinya ia tak berniat menjawab pertanyaanku. Lelaki ini berlalu dan menghampiri beberapa pengawal, meninggalkan aku dan Raja Morven berdua. "Jadi, apa yang kau dapat dari latihan pertamamu bersama Lean?" Raja Morven membuka suaranya saat keheningan menghampiri kami. Aku tersenyum maklum. Apa yang aku dapat? Oh, jelas. Tanganku bengkak dengan beberapa rasa memar di punggungku. Walau saat ini sudah membaik, tapi kenangan indah itu terlalu menyakitkan untuk kulupakan. Banyak hal. Setidaknya aku tahu bagaimana rasanya memakai sebuah tameng dan menggenggam pedang. Ia mengangguk. Matanya beralih menatap ke arah beberapa prajurit yang terlihat membenahi kekacauan yang terjadi. Beberapa dari mereka terlihat berusaha untuk mematikan beberapa api yang kini menjadi bara kecil. Tak besar memang, namun aku yakin api itu akan membuat masalah besar jika tertiup angin dan menyebar ke semua tempat. Mataku menoleh saat melihat 3 orang prajurit yang terlihat membawa kudanya berjalan ke arahku dan Raja Morven. Mereka membungkuk sesaat, memberi hormat pada Raja Morven. Aku rasa prajurit ini yang akan mengantarku pulang, karena Lean berada di belakang mereka. "Pulanglah dan istirahat. Kau akan kembali berlatih esok pagi." Aku mengangguk. Memang ini yang aku harapkan. Pulang dan menghempaskan tubuhku di atas ranjang yang empuk. Mataku mengerja perlahan. Kurenggangkan tubuhku di atas ranjang kerajaan yang lembut dan nyaman. Tubuhku terasa lebih baik kali ini. Seakan semua rasa lelah dan pegal yang kurasakan kemarin malam hilang begitu saja. Kakiku terulur dan mulai menapaki lantai kerajaan dengan santai. Kubuka pintu balkon kamarku, membiarkan semilir angin mengibas rambutku. Mataku terpejam perlahan,
menghirup segarnya Land Kingdom di pagi hari. Bahkan saat siang hari pun, udara di tempat ini jauh lebih sejuk daripada di bumi. Dan bumi, betapa aku merindukan kalian. Kehidupan di tempat ini memang sangat menyenangkan. Tempat ini terlihat stabil, sama seperti kondisi bumi sebelum bencana buruk itu terjadi. Tapi hal ini tak akan mengurangi sedikit pun keinginanku untuk pulang ke bumi. Tidak akan. Aku masih mengingat adikku dengan baik. Bangun cepat, istirahatmu sudah cukup. Aku mendengus. Bahkan sikapnya tak berubah sejak ia menyatakan cintanya pada aku. Masih sama, kasar, dan cuek. Tak bisakah ia lembut sedikit saja? Bangun sayang, istirahatmu sudah cukup kan? Bahuku bergedik. Kata-katanya memang manis. Namun aku tak bisa membayangkan raut wajahnya saat mengatakan kata-kata ini. Aku segera keluar. Kakiku melangkah cepat menuju kamar mandi di ruangan ini. Kutanggalkan bajuku, lalu mencelupkan kakiku secara perlahan di dalam kolam yang hangat. Rasanya sangat nyaman. Airnya yang hangat terasa merenggangkan otot-ototku menjadi lebih rileks. Kakak Ros! Aku mendelik ke sumber suara. Ninsi? Gadis kecil itu berdiri di ambang pintu dengan kepala yang menjulur ke dalam. Sedangkan badannya masih berada di balik pintu. Gadis kecil ini menyunggingkan cengiran khasnya kepadaku. Apa yang kau lakukan di sini, Ninsi? Aku diminta kalian mengecekmu. Ia bilang kau lama sekali. Ninsi melangkah mendekat, membuat tanganku refleks mengumpulkan buih-buih yang terdapat di atas air untuk menutupi tubuhku yang tak memakai apapun. Gadis ini menghempaskan bokongnya di atas bebatuan putih yang menjadi pelapis kolam yang kutiduri saat ini. Jadi, apa kau mencintai kakakku? Apakah kamu juga memintamu untuk menanyakan hal ini? Ia menggeleng dengan cepat. Tidak, aku kan hanya penasaran. Gadis ini bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju pintu kamar mandi. Kami tunggu kau di meja sarapan, Kak. Ucapnya sebelum pintu tertutup. Aku beranjak dari dasar kolam, lalu mulai membersihkan tubuhku dengan cepat. Tanganku terulur saat memilih beberapa gaun di lemari pakaian di kamar ini. Namun tentunya aku tak akan mengenakan gaun. Aku masih ingat dengan baik latihan sialan yang Lean merencanakan untukku. Kukenakan baju yang kupakai berlatih kemarin. Tidak terlalu kotor kurasa. Lagi pula Lean hanya memberiku satu baju, jadi tak mungkin aku mengenakan gaun. Kuputar kenop pintu kamar ini. Aku hampir tersentak saat melihat seorang lelaki yang bersender di sisi dinding sebelah kiri. Kau lama sekali. Kau menungguku? Aku tak tahu. Ia mengangkat kedua bahunya acuh, lalu mulai berjalan di lorong kerajaan. Matanya melirikku melalui ekor matanya, sudut bibirnya tertarik. Entah apa yang lelaki ini pikirkan. Kenapa? Sepertinya kau sangat semangat untuk latihan. Tidak sama sekali. Aku tak mungkin bersemangat untuk latihan yang ia lakukan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Ia menoleh kepadaku sesaat. Raut wajahnya berubah saat aku membicarakan tentang kejadian tadi malam. Matanya memancarkan kekesalan dan kesedihan yang menjadi satu. Sehabis sarapan, kita akan membicarakan hal ini terlebih dahulu bersama ayahku. Aku mengangguk. Aku yakin apa yang telah terjadi semalam merupakan sesuatu yang penting. Raja Morven dan Ninsi telah duduk di meja masing-masing. Aku tersenyum kaku. Rasanya tak enak hati bila membuat sang tuan rumah menunggu hanya karena diriku. Mengingat statusku yang hanya sebagai tamu di tempat ini. Silahkan duduk, Ros. Makanlah sarapanmu. Kuhempaskan tubuhku di kursi yang bersebelahan dengan Lean. Kami makan dalam diam. Tak ada yang berniat membuka suara sedikit pun. Raja Morven sesekali melirikku melalui ekor matanya. Sepertinya ada suatu hal yang ingin ia sampaikan. Dan aku yakin hal itu ada sangkut pautnya dengan diriku. Aku ingin berbicara dengan kalian selesai sarapan. Raja Morven membuka suara saat sarapan yang ia makan telah habis. Kami semua menoleh. Ternyata Lean benar. Ada suatu hal yang harus kami bicarakan nanti. Siap, Ayah.
Nancy berucap dengan semangat. Sebelah tangannya yang memegang pisau ia angkat ke atas. Terkadang tingkah lakunya sama sekali tak mencerminkan seorang putri kerajaan. Ia terlalu polos dan menggemaskan. Kalian yang dimaksud di sini aku dan Rose, bukan kau, Nancy. Aku terpekik dan menahan tawaku mati-matian saat melihat raut wajah Nancy yang kesal. Perkataan Leanne memang benar-benar telak. Mungkin bila tak ada Raja Morven di meja makan, gadis kecil ini sudah mengamuk dan melempari kakaknya dengan apapun yang ada di atas meja. Dan jika hal itu terjadi, aku akan jadi orang pertama yang menjadi pendukung Nancy. Raja Morven bangkit dari duduknya, lalu berlalu meninggalkan kami di ruang makan. Kutunggu kalian di ruanganku. Leanne beranjak dari meja diiringi dengan diriku yang bangkit menyusul mereka. Sepertinya kali ini benar-benar penting. Mereka berlalu dengan sangat cepat tanpa menungguku terlebih dahulu. Aku mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki ruang kerajaan Raja Morven. Ruang ini sungguh mengagumkan. Karpet merah dengan beberapa ukiran Land Kingdom yang menjadi pijakan kami, serta dinding-dinding kayu berwarna krem yang tak luput dengan berbagai macam pahatan. Tak terlalu besar, namun tidak mengurangi sedikit pun kesan mewahnya. Duduk dan jangan celingukan. Aku mendelik ke sumber suara. Leanne menatapku dengan datar. Sedangkan Raja Morven tetap diam dan tak berniat membuka suaranya. Kuteguk salib aku dengan susah payah, lalu mengambil tempat duduk yang berhadapan dengan Raja Morven. Situasi yang terlalu serius kali ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Ini tentang penyerangan yang terjadi di hutan terlarang tadi malam. Raja Morven menarik beberapa laci kecil yang terdapat di kolong mejanya. Tangannya terulur dan mengeluarkan sebuah kertas lusuh yang telah dimasukkan ke dalam botol kecil. Kertas ini, kertas yang tadi malam ia pegang di hutan terlarang. Kita mendapat ultimatum dan mereka membuat sebuah permintaan. Aku dan Leanne memandang Raja Morven dengan seksama, walau aku tahu Leanne sudah mengetahui tentang hal ini. Ia meminta kita untuk menyerahkanmu, Rose, dan waktu sekitar 3 hari atau mereka benar-benar akan memulai sebuah peperangan. Dan aku tak akan pernah setuju dengan opsi pertama. Leanne membuka suara lalu memandang ayahnya dengan tatapan serius. Tatapan matanya jatuh pada kertas lusuh di dalam botol tadi. Ia mengambil dan membuka kertas itu sebelum membuka suaranya. Lagi pula, kita tak tahu siapa pelakunya. Ia masih mencoba bermain teka-teki. Ia hanya meminta kita meninggalkan Rose di hutan terlarang. Apa itu masuk akal? Maksudku, apa yang ia inginkan dari Rose? Bahkan untuk memakai sebuah tameng saja ia hampir terjungkal. Sempurna. Itu sebuah belaan dan hinaan yang dipadukan secara bersamaan. Sialan. Aku tahu, kita tak mungkin memberikan Rose sebagai tumbal. Ia pihak yang paling dirugikan di sini. Tapi persiapan harus dilakukan dengan cepat. Kekuatan manusianya tak akan mampu bertahan dalam peperangan. Leanne mengangguk, sedangkan Raja Morven berjalan ke tumpukan lemari yang dilapisi kaca di bagian depannya. Lelaki ini mengambil sebuah buku tua dari tumpukan teratas, sedikit berdebu, bahkan sudah terlihat tua dan amat usang. Dan jangan sampai ia memintaku untuk membacanya. Aku bersumpah, buku ini lebih tebal dari beberapa buku sialan yang menghiasi perpustakaan di sekolahku. Berikan ia pelindung yang kuat. Kalung permata yang kau berikan itu sungguh berguna sebagai pelindung baginya jika ia bisa menguasai dan memahami dirinya. Mataku melirik ke kalung yang melingkar di leherku. Ternyata ini pemberian Leanne. Aku paham. Akan kubawa bukunya untuk sementara waktu. Sepertinya aku harus mengajarinya mati-matian. Ucap Leanne dengan melirik ke arahku melalui ekor matanya. Lelaki ini meraih buku yang ada di atas meja, lalu memberikannya padaku. Tidak, ia melemparnya padaku. Sungguh, ini benar-benar berat. Baca dan pahami semampumu. Bunuh aku sekarang. To be continued.